Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan mata kuliah manajemen keperawatan. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di masa pandemi COVID, ya. Semoga tetap diberikan kenikmatan sehat, ya, sehingga bisa menjalankan rutinitas dan kewajiban sebagai pembelajar, ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep evidence based practical nursing, ya. Jadi tentang bagaimana sebenarnya aplikasi dari evidence based practice di keperawatan atau dikenal dengan EBPN atau IBN, ya. Ada yang menyebutnya sebagai evidence based nursing. Nah, kenapa kemudian kalian harus mempelajari ini? Karena sekarang kita tidak bisa menutup mata bahwa ilmu keperawatan itu terus berkembang. Ilmu keperawatan dapat berkembang dengan adanya banyak penelitian, ya, banyak penelitian sehingga itu kemudian menjadi tolak ukur ataupun dasar pada saat seorang perawat memberikan asuhan keperawatan. Makanya kenapa setiap kita melakukan tindakan kemudian harus ada evidence base-nya, harus ada dasarnya. Sebagai misal seperti ini, ya. Ada seorang pasien datang ke klinik, ya. Ke klinik praktek mandiri perawat misalkan. Pasien datang dengan keluhan tubuhnya lemes, kemudian pasien juga merasa kedinginan, tidak ada nafsu makan keluhannya. Setelah Anda lakukan pemeriksaan, ternyata didapatkan tekanan darahnya adalah 130/90 mm raksa, heart rate-nya 90 kali per menit, respiration rate-nya 22 kali per menit, temperaturnya didapatkan 39 derajat Celcius. Nah, dilihat dari sini kira-kira nanti, ya, apa implementasi yang akan Anda berikan kepada pasien tersebut? Nah, pasti akan beragam ini dari kalian jawabannya, ya. Ada yang mungkin nanti orientasinya, oh saya pengen mengatasi keluhan utamanya karena pasiennya merasa kedinginan, ini ada gangguan sirkulasi gitu. Ada yang mungkin menganggap, loh ini suhunya tinggi, berarti harus diatasi dulu. Monggo, ya. Tetapi yang perlu diingat bahwa tidak boleh kita kemudian menetapkan implementasi atau menetapkan intervensi kepada pasien itu tanpa ada basic, tanpa ada dasar. Nah, itu yang perlu kalian pahami dan harus ditegaskan, gitu, ya. Oke. Nah, kemudian kita, ya, perawat nantinya kalau kalian kemudian juga sudah lulus menjadi seorang perawat dan masuk dalam organisasi profesi, ya, kita mempunyai kewajiban bahwa nanti pada saat dalam profesi keperawatan itu tidak bisa begitu saja memanfaatkan informasi yang didapatkan melalui internet, surat kabar, ataupun media massa lain untuk mengubah praktek keperawatan agar menjadi lebih baik. Maksudnya seperti apa? Jadi misalkan nanti, ya, kalian itu mendapatkan informasi bahwa ini ternyata, ya, misalkan ada yang menyampaikan atau ada yang menuliskan di dalam media sosial bahwa misalkan di situ disampaikan ini bunga rosella itu ternyata bisa untuk perawatan kulit pada pasien DM, pasien kencing manis gitu misalkan. Atau ada yang menyebutkan bahwa konsumsi dari buah apa itu, ya, bisa untuk menurunkan kadar gula darah pada pasien, ya. Nah, ini tidak bisa kemudian Anda semata-mata langsung begitu saja itu diterapkan kepada pasien tanpa ada ini, ya, tanpa adanya penelitian, tanpa adanya kajian, tanpa adanya uji laboratorium, uji klinis yang membuktikan bahwa informasi tersebut atau temuan itu bisa dipercaya, valid, reliable, dan bisa diterapkan kepada pasien. Artinya bahwa tindakan yang akan kita berikan itu menjamin bahwa pasien itu akan selamat, ya. Pasien safety-nya tetap menjadi prioritas. Jadi jangan kemudian pasien itu dijadikan sebagai uji coba.
Nah, ini yang melatar belakangi kenapa kemudian harus mempelajari tentang evidence based practice nursing atau evidence based nursing ya. Oke, sebenarnya apa evidence based practice ya, EBP itu merupakan sebuah proses ya, sebuah proses yang membantu tenaga kesehatan ya. Kalau ini evidence based practice itu bisa diterapkan mulai dari semua tenaga kesehatan ya. Jadi tidak hanya profesi perawat saja, di mana diharapkan profesi itu kemudian mampu mengupdate ya, mengupdate atau bisa disebut sebagai suatu cara di mana profesi itu memperoleh informasi terbaru yang dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan efisien, sehingga goal akhirnya nanti diharapkan bisa memberikan perawatan yang terbaik untuk pasien. Ini definisi yang ditetapkan oleh MACMI pada tahun 2011 ya. Kenapa kok di sini adalah sebagai dasar untuk membuat keputusan klinis ya. Jangan sampai seperti tadi yang saya informasikan, pasien itu dijadikan sebagai uji coba. Ingat, pasien punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas ya. Begitu ada hak pasien, berarti kewajiban kita untuk memenuhinya. Kemudian ya, bagaimana ceritanya evidence based practice itu kemudian ada gitu ya. Jadi ini kita bisa melihat perjalanannya dari sejarah. Awalnya ya diawali dari EBM ya, Evidence Based Medicine ya, di tahun 99, bahwa di sini dengan adanya EBM itu ternyata bisa menstandarkan praktik profesi dokter ya. Kemudian mengeliminasi praktek yang tidak layak atau buruk yang berdampak kemudian terjadi ada disebut sebagai malpraktik seperti itu. Kemudian mendukung praktik yang baik atau bisa disebut sebagai yang terbaik untuk pasien tadi, merupakan pelayanan yang berkualitas. Berikutnya, meminimalkan biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ini sejarahnya ya, dari munculnya EBP itu dari EBM. Makanya kemudian ini disebut sebagai evidence based practice. Oke, ya. Ini berapa definisi EBP ya, menurut beberapa ahli. Contohnya ada yang menyebutkan evidence based practice merupakan penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan ya. Kemudian ahli yang lain ya, ini Melling dan Vinod Overholt ya, ini menyebutkan bahwa EBNP merupakan penggunaan bukti eksternal ataupun bukti internal ya, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di tatanan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian apa sebenarnya pentingnya EBNP dalam praktik keperawatan ya? Nah, ini sebagai seorang perawat kita perlu memahami bahwa sekarang sudah menjadi tuntutan bahwa setiap pemberi jasa ya, terutama juga layanan kesehatan gitu ya, kita selalu dimonitor oleh customer dalam hal ini adalah masyarakat sebagai pengguna jasa kita. Kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Dan ini yang penting juga digarisbawahi bahwa layanan yang berkualitas yang kita berikan itu adalah menjamin keselamatan pasien. Makanya kenapa kemudian perawat harus bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien pada saat memberikan asuhan ke keperawatan. Nah, ini pentingnya yang pertama adalah sebagai pengambilan keputusan. Ya, kenapa kemudian kok ini bisa berfungsi untuk pengambilan keputusan? Nah, ini yang pertama. Arahnya adalah ke evidence atau bukti ilmiah. Kita bisa memberikan dasar bahwa oh ini ternyata treatment untuk mengatasi nyeri pada pasien dengan relaksasi ya, itu ternyata memang efektif. Nah, buktinya mana? Dari hasil penelitian ya. Ada buktinya, ada evidence base-nya. Kemudian ekspor ya. Kenapa kok kemudian ada ekspor di sini ya? Ini maksudnya bahwa layanan yang kita berikan itu sudah berdasarkan rekomendasi dari orang yang memang ahli di bidangnya. Nah, ini berikutnya lagi adalah ada preferensi dari user, dari pengguna. Jadi ada preferensi dari pengguna yang mendapatkan jasa tersebut. Nah, ini pentingnya EBNP. Oke, kita lanjutkan. Apa sebenarnya komponen dari EBP ya? Saya mengambil dari referensi yang disampaikan oleh
Melnick ya dan teman-temannya bahwa evidence based clinical decision making ya dalam pengambilan keputusan itu ternyata meliputi 3 komponen ya. Ini komponennya ada 3 ini. Nah, ada bukti eksternal, manfaat dan keinginan pasien, dan ada bukti internal. Coba kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah terkait dengan bukti internal. Apa yang dimaksud dengan bukti internal ini? Hasil dari penelitian, teori-teori yang lahir dari penelitian, ya, pendapat dari ahli, hasil dari diskusi panel para ahli. Ini bisa disebut sebagai bukti eksternal. Jadi nanti kalau misalkan kalian membaca dari jurnal, kemudian melihat hasil penelitiannya, kemudian dalam pembahasan itu kemudian muncul teori yang baru atau teori-teori dari hasil penelitian itu, kemudian ada ahli yang expert tadi ya, kemudian berpendapat, atau ada beberapa ahli atau pakar yang kemudian mengadakan diskusi dan hasil diskusinya seperti apa. Nah, itu merupakan bukti eksternal dari evidence base. Oke. Berikutnya lagi adalah bukti internal atau disebut sebagai clinical expertise ya. Apa maksudnya ini? Ya, ini bukti internal itu komponennya lebih banyak dibandingkan dengan bukti eksternal. Dapatkan mulai dari penilaian klinis, hasil dari proyek peningkatan kualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan klinik. Ya, bisa didapatkan juga dari hasil pengkajian dan evaluasi pada pasien. Ya, jadi kalau misalkan perawat sudah melakukan pengkajian sampai dengan evaluasi, nah itu bisa dijadikan sebagai bukti internal. Kemudian alasan klinis, ada berikutnya lagi adalah evaluasi dan penggunaan sumber daya tenaga kesehatan yang dibutuhkan pada saat memberikan treatment yang dipilih. Kemudian yang terakhir adalah mencapai hasil yang diharapkan. Itu adalah komponen dari bukti internal. Nah, ini yang terakhir komponennya adalah manfaat dan keinginan pasien. Jadi komponen EBP itu tidak hanya dari perawat saja, tetapi juga ini melibatkan dari keinginan pasien. Nah, saya yakin bahwa keinginan pasien pasti adalah nantinya mendapatkan pelayanan yang berkualitas ya, memberikan manfaat. Kemudian sebisa mungkin juga meminimalkan biaya. Pastinya akan seperti itu yang diharapkan oleh pasien. Jadi bukan kemudian selama dirawat di rumah sakit kemudian biayanya menjadi lebih banyak ya. Bukan seperti itu. Saya yakin pasien itu pasti akan sepakat bahwa pengen mendapatkan pelayanan yang berkualitas, kemudian cepat dan biayanya murah. Nah, itu menjadi komponen EBP yang terakhir ya. Apa sebenarnya manfaat dari evidence based practice ya? Ini Trinder dan Reynolds di tahun 2006 menyebutkan bahwa manfaat EBP itu bisa, yang pertama adalah menjadi jembatan antara penelitian dan praktik. Maksudnya seperti apa? Bahwa nanti penelitian itu pasti akan lebih banyak adalah di tatanan layanan kesehatan, karena memang fungsi perawat salah satunya, atau peran perawat itu memang salah satunya adalah caregiver ya, berarti memberikan asuhan keperawatan, dan di mana itu dilakukan berarti di tatanan praktek. Nah, ini menjadi penjembatan antara, kalau misalkan hasil penelitian itu ternyata efektif, berarti harusnya bisa diterapkan di tatanan praktik asuhan keperawatan ya. Kemudian yang kedua, mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Harapannya seperti apa? Nanti kalau misalkan hasil penelitian itu ternyata tidak bagus hasilnya ya, nah itu kemudian bisa dieliminasi. Jangan sampai kemudian oh iya ini memang akan nampak penelitian itu kemudian kalau yang berkualitas, misalkan treatment A itu ternyata efektif, sudah banyak yang meneliti. Nah, ternyata treatment B itu ternyata tidak efektif. Nah, itu nanti bisa dieliminasi dari EBP yang ada. Kemudian yang ketiga adalah mencegah terjadinya informasi yang overload terkait dengan hasil-hasil penelitian ya, supaya kemudian kita bisa merestriksi dari penelitian itu kemudian tadi kualitasnya baik dan buruk ya. Kemudian mengeliminasi budaya praktis which it's not evidence based. Nah, ini loh ya, kebiasaan perawat mengatakan bahwa biasanya begini loh, kulinone ini. Ini kebiasaannya ada di ruangan begini. Nah, ini harusnya tidak seperti itu ya. Jadi semuanya harus ada dasarnya, harus ada basis buktinya. Oke, berikutnya adalah kekuatan dan kelemahan dari
EBPN ya. Kekuatannya memberikan pelayanan yang terbaik, jelas ini ya, menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya. Jelas, ini sudah sangat jelas. Kemudian kelemahannya adalah membatasi autonomi profesional. Nah, artinya apa ya? Nanti kalau misalkan perawat itu sebagai profesional ya memang akan dibatasi, begitu kemudian hasilnya memang tidak sesuai dengan tujuan dari penelitian, ya sudah, kemudian harus diakui. Nah, kemudian hierarki dari penelitian ilmiah ya. Kita mulai dulu dari ini ya. Jadi yang pertama adalah laporan fenomena atau gambaran, deskripsi. Kemudian lanjut ke studi kasus. Ini nanti posisi kalian di D3, itu penelitiannya adalah arahnya ke studi kasus ya. Berikutnya adalah non eksperimental. Naik berikutnya, level berikutnya adalah kuasi eksperimen ya. Kemudian next berarti ke single eksperimen, dan yang teratas adalah review system. Ini adalah hierarki dari penelitian ilmiah yang bisa kita terapkan di tatanan pelayanan kesehatan. Kemudian kita lanjutkan model implementasi dari EBP ya. Yang pertama adalah model yang disampaikan oleh Sattler ya, merupakan seperangkat perlengkapan atau media penelitian yang digunakan untuk meningkatkan penerapan evidence base. Langkah dari model Sattler ini yang pertama ya, fase pertama itu adalah melakukan persiapan. Kemudian fase yang kedua dilakukan validasi, fase yang ketiga nanti membandingkan, evaluasi dan keputusan. Fase keempat melakukan translasi dan aplikasi, fase kelima melakukan evaluasi. Dan ini akan kembali lagi ya. Jadi ada 5 tahapan menurut model Sattler. Model berikutnya adalah model IOA ya. Ini diawali dari mana? Nanti berawal dari masalah atau adanya pemicu ya, atau trigger. Nah, trigger itu nanti sebagai fokus dari yang akan diteliti ya. Kemudian masalahnya apa? Monggo, itu nanti bisa beragam. Misalkan masalah yang muncul di dalam sebuah organisasi, makanya harus segera dibentuk tim untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, timnya terdiri dari siapa saja? Bisa dari stakeholder ya, kemudian dari tim klinis, staf perawat, tenaga kesehatan, yang kemudian ini sekiranya bisa dilibatkan dalam EBP ya. Nah, langkah berikutnya setelah tim itu terbentuk harus melakukan sintesis dari EBP. Oke, yang ketiga adalah model konseptual Roseworm dan Larrabee ya. Ini disebut sebagai evidence based practice change ya. Terdiri dari 6 tahap. Tahap yang pertama yaitu mengkaji kebutuhan untuk perubahan praktis ya. Jadi assessment atau identifikasi di tahap awal. Kemudian di tahap 2 adalah menentukan evidence yang terbaik ya. Di tahap yang ketiga mulai critical analysis evidence. Jadi setelah tadi ditentukan yang terbaik mana, kemudian dianalisis, kemudian mencoba mendevelop atau mendesain perubahan ya. Dari ini tadi kemudian ditemukan apa, kemudian didesain ya untuk dibuat perubahan dalam praktek keperawatan, kemudian implementasi dan evaluasi dari perubahan, kemudian mengintegrasikan dalam praktek. Contohnya begini. Jadi nanti misalkan Anda itu berhadapan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan kenyamanan, misalkan nyeri tadi ya. Kemudian Anda mengidentifikasi. Nah, nyeri pada pasien ini semisal pada pasien yang post-op gitu ya, post-op orif. Pasiennya fraktur, kemudian dilakukan tindakan pembedahan orif ya. Ini kalian kaji tentang perubahan kebutuhan pada pasien. Kemudian mencari evidence-nya. Untuk mengatasi pada nyeri pada pasien itu seperti apa? Ya, sudah didapatkan beberapa artikel ilmiah atau jurnal, kemudian dianalisis jurnal itu. Nah, ini ternyata yang paling tepat seperti apa? Nah, kalau sudah ditemukan, kemudian didesain. Ini kemudian ternyata misalkan ya, mengatasi nyerinya adalah dengan manajemen nyeri, distraksi dan relaksasi. Misalkan distraksinya Anda menemukan teori apa, kemudian relaksasinya menemukan teori apa. Nah, setelah itu untuk bisa diterapkan di tatanan pelayanan kesehatan berarti harus didesain. Desainnya dalam bentuk apa? Nanti akan turun menjadi sebuah kebijakan itu diturunkan menjadi sebuah SOP ya. Nah, SOP itu nanti yang akan menjadi acuan sebagai perawat pada saat mengimplementasikan. Setelah diimplementasi, jelasnya tidak boleh berhenti.
Apakah kemudian implementasi yang kita lakukan itu memang sudah sangat tepat? Nah, baru kemudian harus dilakukan evaluasi, baru diintegrasikan dalam tatanan pelayanan. Oh, ternyata ini memang efektif seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Kemampuan yang dasarnya apa yang harus dimiliki sebagai seorang perawat pada saat harus menerapkan EBNP di tatanan pelayanan gitu ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi adanya kesenjangan antara teori dan praktek. Misalkan tadi ada melihat, oh secara teori ternyata mengatasi nyeri itu dengan teknik distraksi dan relaksasi seperti ini. Nah, prakteknya seperti apa? Oh ternyata ada permasalahan. Nah, masalah itu adalah adanya kesenjangan antara realita dengan harapan. Adanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Nah, itu disebut sebagai masalah. Kemudian kemampuan berikutnya harus mampu memformulasikan pertanyaan klinis yang relevan. Anda membuat sebuah rumusan masalah, itu yang dimaksudkan. Yang ketiga, melakukan pencarian literatur yang efisien. Jadi kalau misalkan tadi distraksi yang cocok itu seperti apa, kalian mengumpulkan dari beberapa referensi gitu ya, literatur yang efisien itu yang disebutkan. Kemudian mengaplikasikan peran dari bukti ya. Yang kelima, mengaplikasikan temuan literatur itu kepada pasien. Kemudian berikutnya kemampuannya harus mengerti dan memahami keterkaitan antara nilai dan budaya pasien, di mana ini nanti akan mempengaruhi keseimbangan antara keuntungan dan kerugiannya. Jadi ibaratnya adalah kalian harus mempertimbangkan apakah kemudian treatment yang kita berikan itu akan bertentangan dengan nilai dan budaya yang diyakini oleh pasien gitu ya. Oke, berikutnya bagaimana aplikasi EBN dalam perkembangan intervensi keperawatan gitu ya. Contoh-contoh ya. Ini semisal ada seorang ibu melahirkan bayi dengan berat badan 1.500 gram ya. Ini kalau menurut teori berarti bayi yang dilahirkan itu masuk kategori berat bayi lahir rendah gitu ya. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan suhu pasien 35 derajat Celcius. Akarnya dingin, kapilari refill time-nya lebih dari 3 detik, nampak kulitnya tipis atau lemak subkutannya tipis ya. Kemudian berdasarkan data yang ada, berdasarkan data mayor dan data yang ditemukan ini, kemudian perawat menegakkan bayi tersebut mengalami atau menegakkan diagnosisnya adalah hipotermia sesuai dengan kategori SDKI ya, di kategori lingkungan ya. Kemudian berikutnya yang menjadi pertanyaan setelah kita melakukan pengkajian, ditegakkan diagnosis, next pasti langkahnya adalah merumuskan rencana ya. NCP-nya, nursing care plan-nya itu seperti apa. Nah, apakah intervensi yang tepat diberikan perawat pada bayi tersebut? Nah, ini kalau misalkan bayinya terjadi hipotermi, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah dibedong ya? Apakah kemudian bayi ditaruh di inkubator atau dijemur ya, atau apa? Nah, ini yang saya sebutkan tadi, kita tidak boleh kemudian main-main ya dengan pasien. Kita harus menjamin keselamatan pasien, bahwa pasien itu tidak dijadikan sebagai uji coba. Nah, artinya bagaimana? Intervensi yang kita rumuskan pada pasien itu harus sudah diyakini dia memang sudah terbukti, ada evidence base-nya, ada bukti ilmiahnya. Jadi tidak boleh katanya, cari nih, biasa nih, gitu, tidak boleh ya. Jadi harus ada evidence base-nya. Ini bukan untuk uji coba. Itu yang harus kita yakini. Nah, oleh karenanya, kita pada saat mengambil keputusan, tadi yang hubungannya adalah mengambil keputusan klinik, decision making. Nah, pada saat mengambil keputusan ini kita harus sudah melakukan review. Oh, ternyata efektif atau tidak. Nah, ini contoh ya. Saya mencoba mencari di dalam jurnal bahwa ternyata ya, ini jurnal yang terbaru ini September 2019, jadi baru sekitar 13 bulan yang lalu ya. Nah, ini judulnya adalah pengaruh penggunaan hipotermik baby blanket dalam meningkatkan dan menstabilkan suhu tubuh BBLR. Nah, ini dilakukan di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut gitu ya. Nah, coba kita lihat. Ini merupakan salah satu jenis penelitian yang bagus karena menggunakan RCT,
metodenya. Apa itu? Ya ini saya sampaikan, dia sistemnya adalah random, jadi acak ya. Kemudian ada kelompok kontrolnya. Dia melihat ini adalah model penelitian yang bagus. Jadi jurnal kalau dia menggunakan metode RCT, nah itu boleh kalian yakini bahwa jurnal itu adalah bagus ya. Bu, berarti ada jurnal yang buruk? Ya. Ini jurnal yang bagus kategorinya. Nah, kemudian kita langsung lihat hasil penelitiannya, bahwa didapatkan suhu tubuh BPLR 1 jam setelah penggunaan hypothermic baby blanket tidak dibandingkan perawatan standar. Ini rata-ratanya menjadi sekian ya. Jadi kalau kita lihat ya, setelah 1 jam dan setelah 6 jam. Nah ini kita bandingkan. Ini kalau misalkan menggunakan hypothermic baby blanket ya. Kemudian pada saat ini yang kelompok kontrolnya yang tidak menggunakan metode yang sama. Ini sudah ada perubahan nih, sudah ada perbedaan. Oke, kemudian setelah 6 jam, loh, ini ternyata kemudian suhunya naik. Coba yang ini naiknya sekian, sama-sama naiknya, cuman ini lebih signifikan, ya kenaikannya. Nah, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan hypothermic baby blanket dalam meningkatkan dan menstabilkan suhu tubuh bayi. Nah, kalau sudah begini, kalian harus cari jurnal lagi. Kira-kira apakah hanya jurnal ini saja? Apakah di rumah sakit Garut saja yang kemudian menjustifikasi bahwa ini efektif? Kita tidak bisa kemudian hanya satu sumber mengatakan iya kemudian kita adopsi. Nah, harus dikumpulkan teori-teori yang lain. Nah, kalian menemukan berapa jurnal? Nah, kalau memang sekian banyak jurnal misalkan yang menemukan bahwa hypothermic baby blanket ternyata efektif untuk menstabilkan suhu tubuh bayi, oke, ini bisa terjadikan sebagai intervensi. Nah, sebagai evidence base nanti pada saat mau diterapkan pada pasien kelolaan Anda. Ini contoh ya. Oh, ternyata selain itu, nah ini saya juga menemukan ya di jurnal yang lain ya, bahwa ternyata ada teknik skin wrap ya dalam mencegah hipotermi pada bayi prematur ya. Ini ditemukan bahwa menggunakan metode studi literatur ya. Studi literatur itu jadi ini Chasman et al. Ini mengumpulkan beberapa jurnal yang didapatkan dari Science Direct, Wiley, Scopus ya. Ini jadi yang menerbitkan jurnal-jurnal ini, apalagi ya jurnal Scopus itu bagus jurnalnya yang ada di sini. Kemudian kata kunci pada saat mencari jurnal adalah screen wrap and premature infant ya. Dia mendapatkan 22 artikel. Kemudian dengan kata kunci ini mendapatkan 22 artikel. Kemudian dari 22 artikel itu ternyata satu artikel yang tidak membuktikan bahwa penggunaan plastik tidak efektif. Berarti sisanya 21 artikel mengatakan iya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi jangan hanya mengadopsi satu sumber kemudian kalian menjustifikasi ini boleh. Ibaratnya kalian mempercayai hanya satu sumber, tidak boleh ya, harus divalidasi dari beberapa sumber. Nah, kesimpulannya ternyata penggunaan plastik segera setelah lahir dengan vinyl isolation bag atau polyethylene plastik dapat mencegah kehilangan panas pada bayi prematur. Nah, ini contoh evidence based. Jadi nanti kalau misalkan Anda menerapkan, tidak boleh kemudian uji coba tanpa ada hasil penelitian, tanpa ada uji laboratorium, ada uji klinis dan seterusnya, itu tidak boleh. Itu ya. Oke, nah berikutnya ini merupakan tugas individu. Jadi monggo kalian mencari artikel tentang IBNP ya. Saya fokuskan ke keperawatan karena Anda adalah calon perawat gitu. Artikel bisa kalian dapatkan atau jurnal yang kalian dapatkan dari mana? Ini syaratnya. Boleh dari Google Scholar, boleh dari Pusnas ya, Perpustakaan Nasional, kemudian boleh dari Arjuna ya. Kemudian caranya menjawab nanti ya. Jadi ini boleh kalian ngambilnya di pediatric nursing, medical surgical nursing, geriatric nursing, psychiatric nursing ya, maternity dan seterusnya, monggo sesuai dengan peminatan kalian. Nah, kemudian nanti menyebutkan keuntungan dan kelebihan penerapan EBN dalam tatanan pelayanan yang Anda maksud tadi. Kemudian berikutnya adalah faktor determinan yang menghambat implementasi EBN di tatanan pelayanan. Jadi nanti cara menjawabnya begini. Kalian tentukan dulu, misalkan ini ranahnya adalah di medical surgical gitu ya. Misalkan kalian mengangkat diagnosisnya adalah hambatan mobilitas fisik pada siapa?
Misalkan hambatan mobilitas fisik, diagnosisnya hambatan mobilitas fisik pada pasien post op or rib fraktur femur misalkan. Nah, nanti diagnosisnya berarti ketemu itu, intervensinya adalah bagaimana caranya mengatasi hambatan mobilitas fisiknya. Nah, nanti kalian cari jurnalnya. Setelah itu kalian rangkum ya, saya akan berikan FRTM-nya, format rencana tugasnya nanti di Google Classroom, kemudian kalian baca, terus baru kemudian Anda jawab nanti di sana ya. Ini merupakan tugas individu. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama nanti menganalisis jurnalnya, yang kedua kemudian menjelaskan keuntungan dan kelebihan dari penerapan EBN dalam tatanan pelayanan sesuai dengan kasus Anda. Kemudian faktor determinan yang menghambat mengimplementasi EBNP kasus Anda itu di tatanan pelayanan. Oke, ini tugasnya untuk memperkaya ini ya, memperkaya wawasan kalian. Kemudian saya juga mengevaluasi sejauh mana Anda memahami materi yang saya berikan, dan ini juga bisa menjadi ibaratnya adalah awal muasal nanti kalian akan melakukan atau merumuskan nursing care plan untuk pasien. Jadi tidak asal ya pada saat menentukan keputusan klinis. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan aplikasi praktis dari EBNP. Semoga informasi yang saya berikan bisa dipahami, bermanfaat untuk kalian. Akhirul kata, fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.